Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Latif Zul Akbar dari kelas 6E. Dan saya bersama rekan-rekan saya yang ada 3 orang. Yang pertama adalah Ega Saputra dan Imam Taufikur Rahman, dan satu lagi yaitunya adalah Alim Saputra Simanullah. Pada kesempatan kali ini kami berempat akan mewawancari salah orang-orang di sekitar perumahan Villa Hilmayasari ini tentang pembahasan tentang persepsi orang-orang di sini tentang perempuan-perempuan di Indonesia. Bagaimana selanjutnya? Cikit dulu. Oke, bersama saya di sini Ega Saputra. Di sini saya akan mewawancari narasumber saya dengan akun siapa? Alan. Di sini saya ingin bertanya bang seputar kepemimpinan perempuan, yang dimana pertanyaan pertama itu apakah menurut abang sendiri perempuan itu bisa menjadi pemimpin? Ya, kalau menurut saya selagi dia punya kompetensi dan kemampuan itu tidak apa-apa. Pertanyaan kedua, apakah menurut abang kenapa perempuan itu mau menjadi pemimpin? Ya, kenapa perempuan mau menjadi pemimpin ya? Sifat manusia itu kan pertama mungkin ada suatu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi ketika mereka mempunyai kemampuan, mereka mungkin ingin agar bisa menggunakan kemampuannya menjadi manfaat. Jadi ketika kita merasa bahwa kita bisa memberikan manfaat, maka mungkin itulah dorongan untuk menjadi seorang pemimpin, juga seorang perempuan. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menurut abang sendiri cara memimpinnya seorang perempuan? Kenapa? Ya, cara pemimpin itu kan memang masing-masing ya, karena setiap orang juga punya gaya masing-masing. Baik perempuan atau laki-laki itu punya gaya kepemimpinan juga. Jadi kalau misalnya di satu sisi laki-laki ada memimpin yang bagus, tapi di satu sisi perempuan juga punya yang bagus. Jadi kalau kita bisa lihat itu plus minus. Tapi memang secara kodrat mungkin kalau misalnya perempuan mungkin ada kodratnya yang harus melahirkan gitu. Ketika itu kan dia nanti akan ada waktu istirahat seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya secara ini tidak ada masalah, sama aja sih kalau misalnya punya kemampuan. Kalau misalnya nih kayak tadi misalnya melahirkan kan itu ada waktu istirahat, mungkin ada yang memang harus ya mungkin kekurangannya di sana gitu, karena kalau laki-laki kan kita nggak ada waktu seperti itu ya, kelemahan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kepemimpinan secara umum saya rasa ini saya sedang bersama Kakak Ikhwani Ratna sebagai salah satu dosen Universitas Riau, di mana kami akan menanyakan tentang kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu saya akan menanyakan apakah ada yang menyebabkan kakak ingin menjadi seorang pemimpin. Pertama-tama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kepada adik-adik semua ya. Kalau saya ditanya penyebab untuk menjadi pemimpin itu ada. Saya ingin dulu jadi pemimpin itu karena saya ingin wanita itu harus mandiri. Ya, wanita itu harus bisa mandiri tanpa bantuan dari orang lain dulu. Karena wanita itu harus pintar. Jadi kalau pintar dia bisa jadi pemimpin, gitu ya. Kalau wanita pintar, nanti dia otomatis dia bisa jadi memimpin. Pemimpin setidaknya ya, kalaupun dia tidak memimpin di satu usaha atau perusahaan atau di pemerintahan, dia bisa memimpin di rumah tangganya. Jadi pemimpin anak-anaknya ya. Walaupun laki-laki juga jadi pemimpin utama di rumah tangga, tapi ibu adalah jantung dari
rumahnya. Jadi harus bisa memimpin, harus bisa, harus pintar, itu wanita. Nah, pertanyaan kedua itu tentang apakah ada atau siapa yang menjadi motivasi menjadi Motivasi atau inspirasi. ya sosok ini? Inspirasi. Oh, kalau sosok inspirasi yang pertama itu saya melihat orang tua saya. Orang tua saya kebetulan guru. Dan yang kedua inspirasi saya kakak saya. Karena kakak saya udah almarhum dan kedua orang tua saya juga udah almarhum, merupakan inspirasi saya untuk bisa maju jadi perempuan yang mandiri. Karena sosok kakak saya itu juga mandiri, juga menjadi pemimpin. Kebetulan kakak itu dia menjabat pemimpin tertinggi di dinas, jadi kepala dinas. Jadi kakak saya itu inspirasi saya, motivasi saya itu orang tua saya yang pertama. Dan terakhir ini, apakah ada yang membuat yang menghambat atau dalam kakak memimpin? Apakah ada yang menghambat atau kurang kakak dalam apa? Oke. Pasti yang menghambat itu pasti ada. Waktu saya dulu pernah memimpin di jurusan, ya, saya pernah dulu menjabat di ketua jurusan di akuntansi di Vekon, UIN Suska. Yang menjadi kendala itu mungkin saja sedikit pembagian waktu, ya. Saya masih kadang-kadang masih belum balance antara membagi waktu rumah tangga dan kantor. Itu saja kendalanya. Kalau yang lain insya Allah kalau saya diberi waktu yang ini saya bisa. Kebetulan itu saja. Ya, mungkin ini hanya itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Kami pun dari MD mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bersama saya Muhammad Muntofik Rahman. Di sini saya mewawancarai seseorang kakak, yaitu dengan siapa? Dengan Irma. Baiklah, Kak Irma, di sini saya akan menanyakan tentang kepemimpinan perempuan. Menurut kakak, di mana tempat kerja yang bisa dipimpin oleh seorang perempuan? Yang paling utama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya seorang dokter dan saya seorang ibu rumah tangga. Menurut saya seorang perempuan itu memimpin di area keluarganya, tapi bukan sebagai pemimpin utama. Pemimpin utama tetaplah seorang suami. Kalau saya sebagai istri, sayalah yang penyeimbang keluarga. Bukan mungkin bisa sebagai pemimpin di situasi-situasi tertentu. Terutama mungkin namanya laki-laki, tidak semua dia bisa dipimpinnya. Mungkin ada ego yang harus diseimbangkan, ada hal-hal tertentu yang memang harus perempuan untuk memimpinnya, terutama ya di dapur, dalam membimbing anak itu memang biasanya tetap ibu sebagai pemimpinnya dan untuk mengarahkan keluarganya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kapan kakak pernah melihat perempuan menjadi seorang pemimpin? Itu tahun kapan? Saya melihat seorang perempuan yang memimpin itu yang betul-betul saya lihat betul-betul sebagai pemimpin dan tidak melupakan kodratnya sebagai istri dan ibu. Itu di suatu daerah saya pernah melihat dokter kepala puskesmas. Dia sebagai istri seorang pejabat. Dia melakukan tugasnya di puskesmas juga, dia sebagai kepala puskesmas. Di rumah juga tetap jadi ibu rumah tangga. Beliau betul-betul inspirasi untuk saya bagaimana perempuan itu menjadi seorang pemimpin dan menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga maupun ibu dari anak-anaknya. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan tentang perempuan. Terima kasih untuk waktunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah wawancara dari para narasumber tentang persepsi mereka tentang perempuan itu. Sampai di sinilah wawancara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.